Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin sharing dan berbagi informasi kembali seputar TikTok affiliate. Yang ingin saya bahas di video kali ini bukan tentang konsep, bukan cara ngedit, ataupun bukan ngebedah konten yang punya penghasilan gede. Tapi yang ingin saya bahas di sini tentang karakter seorang TikTok affiliate ataupun ya kayak semacam seperti apa sih TikTok affiliate pemula itu kalau misalkan dia sudah terjun. Nah, video ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi ataupun pengen untuk bisa mendapatkan wawasan lebih tentang TikTok affiliate. Oke, jadi yang ingin saya bahas di sini tentang perbandingan ya sebetulnya. Perbandingan antara TikTok affiliate besar dengan TikTok affiliate kecil. Tujuan perbandingan ini apa? Tujuannya agar kalau misalkan teman-teman tahu poin-poinnya, tahu apa yang harus dilakukan, maka akun teman-teman itu bisa berkembang dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja mulai bahas. Oke, perbandingan dari affiliate besar dengan affiliate kecil sebetulnya memiliki PR yang berbeda. Apa aja PR-nya? Yang pertama, untuk TikTok affiliate kecil itu memiliki PR harus mengumpulkan. Apa yang harus dikumpulkan? Nah, kebetulan di sini saya sudah rangkum ada 4 poin yang harus teman-teman kumpulkan mungkin ya, ataupun bisa teman-teman praktekkan juga. Dari keempat poin ini bisa teman-teman ambil salah satunya yang menurut teman-teman cocok untuk akun yang sedang dikelola. Yang pertama dulu di sini, kalau misalkan saya lihat teman-teman ya, harus mencari yang namanya itu data. Bagaimana caranya kita membuat konsep yang memiliki ciri khas. Maksudnya kayak gimana dong? Gini, TikTok itu akan merekomendasikan video yang unik ya. Nah, video yang unik itu bukan tentang masalah durasinya, bukan tentang masalah produknya, kameranya, lightingnya. Itu emang udah hal yang wajib ya. Tapi bagaimana caranya agar konten tersebut memiliki ciri khas dari mulai pengambilannya, dari mulai penyampaiannya juga. Nah, itu bisa menjadi sebuah ciri khas. Misalkan teman-teman itu bikin affiliate, di awalnya itu ada intronya, ya itu kan udah jadi ciri khas teman-teman ya. Nah, makanya ciri khas tersebut itu bisa menjadikan penonton tahu kalau kata-kata tersebut ataupun salah satu makna dari ciri khas tersebut itu bisa mengingatkan akun teman-teman. Contohnya mungkin kayak Alip Cepmek ya, yang kamu nanya itu kan udah menjadi ciri khas dia. Nah, makanya dia itu bisa menjadi ramai kan akunnya gitu kan, terus bisa mendapatkan yang namanya itu follower ataupun traffic yang cukup besar. Jadi di sini silakan teman-teman cari ciri khas. Ciri khas yang mendasar mungkin bisa dari yang namanya itu panggilan. Nah, panggilan untuk mempromosikan produk itu rata-ratanya itu panggil Kak ya. Contohnya, halo Kak, kita lagi rekomendasikan produk. Coba yang Kak itu teman-teman ganti menggunakan bahasa daerah mungkin ya. Misalkan untuk orang Sunda bisa panggilannya itu halo A, saya lagi rekomendasikan produk, ataupun halo Teh, kita lagi rekomendasikan produk. Nah, itu bisa dipakai teman-teman ya. Jadi di sini silakan cari ciri khas yang menurut teman-teman tepat. Oke? Kita masuk ke poin yang kedua. Di sini coba cari cara bagaimana teman-teman itu bisa mempertahankan konsistensi. Ini yang paling penting sebetulnya ya. Konsisten dalam segala hal, mulai dari bagaimana caranya agar konten teman-teman itu bisa naik trafficnya, terus live teman-teman itu banyak yang stay, banyak yang komen, dan banyak yang masukkan keranjang, ataupun dalam satu kali live itu teman-teman bisa ada yang CO. Itu bagaimana caranya untuk bisa konsisten, atau teman-teman itu bisa mencari cara bagaimana konsisten itu bisa dibentuk dengan cara teman-teman itu fokus untuk membuat konten yang sekiranya konten itu bisa ditonton ataupun bisa dinikmati oleh penonton sesuai target marketnya. Sampai sini paham ya? Jadi poin yang satu itu tentang masalah pengumpulan data, bagaimana caranya teman-teman itu bisa mengumpulkan data, mencari ciri khas. Seperti apa sih ciri khas akun teman-teman? Terus yang kedua, teman-teman itu bisa konsisten. Yang ketiga, di sini teman-teman itu mencari produk yang sesuai. Cari produk yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, jangan kebutuhan pembeli. Kalau misalkan kita promosikan kebutuhan pembeli, maka pembeli itu belum tentu akan minat dengan konten yang sudah kita buat. Contohnya saya pribadi, kalau misalkan saya lagi cari yang namanya itu hoodie, kebetulan saya butuh hoodie teman-teman ya. Saya cari hoodie, terus ada 3 afiliator yang bikin konten TikTok affiliate hoodie. Penyampaiannya itu kurang srek buat saya. Ada yang penyampaian itu cocok, ada yang enggak. Kenapa? Karena terlalu memaksakan. Kenapa bisa memaksakan? Karena kebutuhan bagi si pembeli. Nah, kalau misalkan kebutuhan bagi si pembeli itu kita cuma ngambil data dari yang sudah ada. Misalkan di deskripsi sellernya, kayak semacam bahan, ukuran, tinggi badan, penjelasan yang dibutuhkan oleh kita sebagai peminat itu nggak ada. Nah, makanya banyak sekali yang di skip kayak gitu. Nah, kalau saya nyari konten itu yang dibutuhkan oleh saya sendiri ataupun produk yang saya butuhkan. Misalkan di sini saya butuh yang namanya itu mikrofon ya, itu contoh teman-teman.
saya butuh mikrofon nih, kayak semacam mikrofon lapel yang untuk live, jadi versi bluetoothnya ada kan. Nah, di situ saya coba untuk beli. Setelah dibeli nanti bakalan kebayang bagaimana untuk nge-reviewnya, dan bakalan tahu tuh seperti apa bikin konten yang menurut kita sendiri itu menarik, dan pastinya bakalan ketemu ciri khasnya. Jadi itu poin yang ketiga. Sampai sini paham kan? Nah, kalau misalnya nggak paham, coba tulis di kolom komentar ya. Terus kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mencari dan mengumpulkan traffic. Traffic itu dari dulunya mungkin teman-teman ya, sampai sekarang itu ada tiga. Yang pertama dari iklan, kedua dari video TikTok, dan yang ketiga dari live streaming. Kedua opsi ini bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Mau itu di video TikToknya dengan cara upload secara konsisten ya, ataupun dengan cara teman-teman itu ngupload random tapi masih dalam satu kategori, yaitu menjual, ataupun teman-teman fokus untuk live streaming ya, mempromosikan produk teman-teman dalam waktu 1-2 jam setiap harinya, dalam di waktu yang tepat maksud saya ya. Misalkan itu di sore hari, itu tuh sore hari itu bisa seperti itu. Atau bisa teman-teman ngiklan setiap harinya, per hari keluar 60.000, 50.000, 100.000, itu bisa ya. Jadi untuk traffic silakan pilih opsi yang menurut teman-teman itu bagus ya. Jadi itu ya 4 poin agar akun teman-teman itu bisa berkembang. Cari aja poin yang menurut teman-teman cocok dan silakan dikembangkan. Yang pertama, saya ulangi lagi ya biar biar nggak pusing. Teman-teman itu cari konsep konten yang memiliki ciri khas. Yang kedua, coba konsisten. Yang ketiga, pilih produk yang dibutuhkan oleh kalian sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau misalkan mau coba ya. Terus yang terakhir, yang keempatnya, teman-teman silahkan cari produk dari ketiga opsi. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Terus di sini kita masuk ke PR untuk affiliate besar. Sebetulnya untuk affiliate besar itu nggak enak juga, karena memiliki PR yang cukup berat juga. Ya, jadi sama-sama berat sih sebetulnya. PR untuk affiliate besar. PR untuk affiliate besar itu mempertahankan. Kalau tadi affiliate kecil itu mencari ataupun mengumpulkan bisa teman-teman ya. Tapi untuk affiliate besar itu mempertahankan. Apa yang dipertahankan? Di sini ada 3 poin yang sudah saya riset juga, yang sudah saya coba cari informasinya dari beberapa sumber. Bahkan saya coba untuk tanya-tanya yang udah followernya besar, saya coba tanya beliau gitu kan. Nah, yang sudah saya rangkum dan yang sudah saya dapatkan di sini, PR yang pertama itu konsep konten. Bagaimana caranya kita mempertahankan konten tersebut agar view-nya itu stabil. Misalkan view teman-teman itu mentok di 20 ribuan, itu sebetulnya udah besar banget ya. Kalau video random 20 ribu itu kayaknya kurang, tapi kalau misalkan video produk di atas 20 ribu itu baru bagus. Nah, bagaimana caranya untuk mempertahankan tersebut? Teman-teman bisa meningkatkan lagi yang namanya itu kualitasnya, penyampaiannya, lightingnya, kameranya, ataupun bisa menambah lagi ciri khas agar video teman-teman itu bisa menarik ya. Jadi bagaimana caranya agar si konsep tersebut itu bisa terus dinikmati oleh penonton baru ataupun follower lama ya, penonton baru ataupun follower lama yang udah follow akun teman-teman ya, seperti itu. Terus yang kedua, di sini ada yang namanya itu follower, baru tadi dibilang ya, follower. Bagaimana caranya? Yang sudah follow udah lama, dari misalkan akun teman-teman itu baru 200 follower ya, terus sekarang jadi 50.000 follower. Nah, bagaimana caranya follower tersebut itu bisa mau untuk ngebantu kita tanpa harus disuruh. Misalkan kita sering live streaming, si penonton ataupun si follower yang udah follow akun kita sejak lama, dia mau bantu tap-tap layar tanpa harus disuruh, dia mau share gitu kan tanpa harus disuruh, dia mau bantu support dengan cara komen, ataupun dia mau bantu like kalau misalkan video TikToknya. Atau yang lebih untungnya, si follower itu terus membeli produk dari akun kita. Kenapa? Karena produk yang kita promosikan sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon pembeli. Makanya di sini poin pentingnya menurut saya adalah ciri khasnya, teman-teman ya. Buat ciri khas yang membuat konsumen itu mau membeli produk kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga sama di poin yang pertama, yaitu konsisten untuk mempertahankan kedua poin tersebut. Konsep video ataupun konsep konten dengan followernya. Ini sebetulnya berat ya, yang dimana kita ini harus benar-benar bisa menyapa ya. Apalagi kalau misalkan si follower itu menunggu live kita, karena kita live itu asik gitu kan dilihatnya, ataupun ya ceria yang bikin si penonton itu terhibur, gembira kayak gitu teman-teman ya, kurang lebihnya ya. Jadi itu ya perbedaan antara affiliate besar dengan affiliate kecil, dan teman-teman bisa ambil poin-poinnya yang sudah saya jelaskan tadi, ambil sekiranya yang menurut teman-teman ini bisa diaplikasikan ke akun teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar akun teman-teman itu bisa berkembang. Nah, itu mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman dan bisa bikin akunnya itu mudah berkembang, cepat banyak follower,
view-nya itu bisa naik, gak mentok di 200 terus gitu kan. Nah, bisa diaplikasikan dari keempat poin yang sudah saya sebutkan tadi ya. Itu mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan suka video ini, jangan lupa untuk like ataupun share. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun pengen ngasih saran, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.